Nggak bolos. Berganti pagi yang baru kini bersami indahnya dunia. Cinta padaku take me Gingsel. far away. Ingin ku melayang di angkasa bebas tanpa sayang. Oh iya, aku mau cerita hari ini. Aku mau cerita tentang kayak cerita tentang yang kemarin, yang berjalan-jalan. Makasih haus minum bulan pistanya. Jadi tuh kan kita sebelum ke tempat yang air itu, yang river tubing itu, sebelum kita ke tempat itu tuh kita harus melewati kayak ya intinya jalannya kan ke situ begitu. Habis itu aku tuh udah suruh Gen 14 pakai sendal gunung gitu kan. Tapi banyak sih yang nggak pakai, tapi Ralin pakai. Aku ingetnya Ralin yang pakai, kayak Ralin dong deh sama aku yang pakai. Dan mereka tuh kan jalannya kayak agak nurun gitu, kayak nurun gitu jalannya. Situ kayak mereka kayak takut kepleset. Mereka takut kepleset. Jujur aku karena aku udah sering trekking gitu-gitu, jadi kayak karena pakai sendal gunung, jadi kan kalau jalan tinggal jalan gitu kan, paling lihat ke bawah kan. Kalau jalan dia nyangkut gitu ya ke tanahnya ya, jadi aku santai aja jujur. Udah jangan nyalain lagi aja guys, maaf. Maaf, selesainya ya sudah deh. Selesainya jam berapa guys? Soalnya di rumah aku nggak kedengeran guys, maafin aku. Oke, tolong ingatin aku kalau sudah selesai. Makasih ya. Kita mute dulu saja kali ya. Udah selesai. Ini sudah selesai. Udah. Serius lanjut nih. Udah. Oke lanjut. Ini udah boleh nyalain lagu. Udah, oke. Guys, maafin aku nggak tahu soalnya tadi di rumah aku nggak kedengeran. Maaf ya. Makasih Kakak Liv AR dalam pestanya. Tadi sampai mana ceritanya? Maafin aku. Makasih Kak Deals Pirate-nya. Kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut. Turun gitu jalannya. Kan turun jalannya. Abis itu tapi kan kayak sandal gunung nyangkut kan, jadi chill. Abis itu kan kita sampai tuh di sungainya. Ini sungai ya? Sungai. Kita sampai di sungainya. Aku sebagai anak Gen 14 yang berani, aku masuk duluan. Abis itu, makasih Kak Diko macanya. Abis itu jujur dingin banget. Aku kan udah masukin case cuma setengah badan kan. Udah setengah badan kan. Aduh, bentar. Jujur dingin banget. Abis itu ada nih si Dedek Fahira itu ya. Dedek Fahira mau masuk juga. Tapi dia masuk, dia kayak panik gitu. Dia panik.
Dan dia nih kan aku posisi di dalam, Fahira di tengah, masih di atas di bebatuan gitu. Abis itu ada Maxine, ada si Sinsin itu. Nah iya, jadi tuh aku masih di bawah, Fahira baru mau masuk, dan itu ada si Sinsin. Nah tapi karena dia panik pas dia masuk, jadi dia narik kita berdua. Makasih ada Bang Pestanya. Dia narik kita berdua. Jadi kayak aku jujur, makasih kajian Bang Pestanya. Aku kayak mau ke bawah arus gitu. Kan itu kayak ada arus sedikit, tapi kan aku masih agak di pinggir kan. Gitu. Bukan Maxine yang narik. Jadi Fahira kan di tengah-tengah. Dia narik Maxine yang masih di luar, dan dia narik aku yang masih dalam. Jadi kayak aku kayak Dek, lepas Dek gitu. So kayak aduh, adek gitu. Habis itu sudah kita main. Yang seperti kalian lihat di FYP. Habis itu ya sudah aku main. Tapi kadang kita tuh kayak kepisah karena mungkin biasanya kayak macet gitu, ada yang nyangkut dan itu harus dilepasin dulu. Terus kadang kayak kalau ketemu Gen 14 lagi baru aku nyambung gitu. Batik strawberry gak? Jujur aku tidak suka strawberry. Aku gak suka strawberry, jadi aku gak beli strawberry. Tapi Gen 14 ada yang beli strawberry. Begitu. Siapa aja yang jatuh, Bon? Jujur aku gak tahu Gen 14 ada yang jatuh atau enggak. Dari bannya itu aku gak tahu. Beli Jasuke, jujur beli Jasuke. Abis itu kan kita balik, kan kita ke tempat itunya kan, ke tempat penginapannya kan. Pas makasih kajian Bang Mistanya, ke tempat penginapannya. Abis itu aku tuh roommate-nya berempat, aku sama Sonson, Sinsin, sama Jezi. Abis itu kita ngapain ya? Sampai situ kita beberes. Bentar lagi mengingat kita ngapain. Oh, abis itu kita live bersama-sama. Tuh. Kita live bersama-sama di situ. Nah, itu yang aku cepat-cepat menghabiskan minum aku. Itu yang Ralin teriak-teriak mau ikut itu karena di belakang kamar kita itu, di setiap kamar kita ada kayak kolam air hangatnya gitu. Terus jujur aku sebenarnya nggak nyemplung sih, tapi kayak mau taruh kaki aja karena kan ya lumayan dingin lah ya begitu. Tapi itu bukan di kamar aku sama Jeji, Sona, Sinsin, tapi itu di kamar Gen 14 yang berlima. Ini siapa aja? Heidi, Ralin, Fahira, Rara, Carisa. Kalau Vera sama kakak Gen 13 gitu. Terus kan kita ada yang dinner itu. Habis itu jujur itu kan udah malam dan semuanya pada kedinginan, tapi aku keluar ya, aku nggak terlalu merasa dingin kan. Serius nih aku nggak terlalu ngerasa sedingin itu. Jadi aku cuman aku kayak outfitnya pakai celana panjang, kaos, tapi aku tenteng jaketnya karena aku ngerasa belum terlalu dingin. Tapi pas aku lewat tuh kayak banyak kakak-kakak yang kayak
Bella, kamu nggak pakai jaket? Kayak enggak kak. Tapi yaudah deh, seiring berjalan cerita ya, kan dinner, terus ada yang kakak-kakak perform itu, kakak-kakak staffnya yang sangat menghibur. Habis itu kita balik lagi, kan kayak bentar kan Gen 14 ini kan, Gen 14 pada ngumpul di kolam air hangat kamar Gen 14 yang berlima. Masih kita ngobrol-ngobrol, tapi tuh yang nyemplung cuman bertujuh. Aku, Sona, sama Carisa. Kita nggak ikutan nyemplung karena kayak kita merasa kayak kalau keluar tuh jadi kedinginan gitu loh, ngerti gak sih? Kan kalian habis berendam air hangat, terus kalian keluar dan kalian kena angin yang dingin, jadi kayak rasanya kayak nggak mau keluar kan gitu. Sisanya kita di pinggir gitu. Terus kita ngobrol-ngobrol. Nah itu masih lengkap tuh Gen 14-nya. Habis itu aku bilang, aku sama Sona balik dulu ya ke kamar kita. Terus aku bilang kayak, kalian mau nggak ngobrol-ngobrol lagi tapi di kamar kita. Habis itu kayak mereka bilang oke gitu kan. Kamar aku sama Sona nih ke kamar. Habis itu pas Maxine balik, Jazzy balik, itu mereka bilang abis itu ada satu Gen 14 yang ke kamar aku, terus bilang kayak mereka pada mager, mereka pada nggak mau ke kamar aku, padahal cuma sebelah. Abis itu jujur, aku ya udah deh ngalah deh, karena mereka di situ berlima, di tempat kita berempat, yaudah kita ngalah dan kita ke situ. Nah abis itu si Sona tuh udah nggak kuat banget, dia udah kedinginan, jadi dia bobo. Dia awalnya kayak pakai selimut. Bon, aku dengar nama aku disebut. Makasih Kak Kevin belum pestanya. Oke, Max. Abis itu aku kan ke kamar Gen 14 yang berlima. Abis itu si Sona di kamar aku, terus si Vera juga di kamar aku. Terakhir tuh pas aku keluar pergi ke kamar Gen 14 yang berlima, itu tuh mereka masih main HP kayak scrolling. Ya udahlah, kita kira mereka mau nyusul lah ya. Nah abis itu, nah ini lanjutan tentang aku kedinginan. Biasanya kan kalau di gunung, kalau udah mau misalkan ngobrol-ngobrol gitu kan, kita langsung masuk ke makasih sekali macanya, kita langsung masuk ke sleeping bag kan, yang ada kayak bahan penghangatnya. Nah kalau kayak gitu aku masih kuat, tapi ini kayak kasurnya, karena kayak rumahnya kayak kamarnya kayak kayu gitu, jadi kan masih ada udara yang masuk, jadi kasurnya dan selimutnya itu dingin. Kalian ngerti gak sih? Dingin yang kayak dingin banget gitu. Iya begitulah. So kayak sambil ngobrol aku sambil tiduran, terus aku melapis si diri aku dengan selimut. Begitu. Aku cuman gak kuat pas mau tidur doang. Direbus dulu selimutnya. Maaf kakak macanya. Mana bisa kakak, nanti jadi beku dong. Makasih Kak Fauzi kompasnya. Ya begitu. Habis itu kita ngobrol sampai lupa waktu, jujur. Habis itu kalau kalian tahu adalah di PM aku bilang, makasih Kak Fauzi belum pestanya, kita sampai jam berapa ya? Di situ pas aku, makasih sekali fotonya, pas aku, Maxine sama Jazzy balik ke kamar kita, kan ada Sona, ada Vera nih ya.
kita masuk, mereka udah tertidur pulas. Mereka sudah tertidur pulas. Terus si Vera ini dia tuh abis keramas kan, dan dia masih pakai, makasih kajian kupu-kupunya. Dia masih pakai handuk. Dia masih pakai handuk untuk tidur. Terus aku kayak, aduh Max, ini kita bangunin gaya nih si Vera. Kasian nanti, maksudnya kan dingin dan rambutnya masih basah. Makasih kan Miss Tianto macamnya. Maksudnya takut dia masuk angin gitu. Makasih Kak Alif timberinya. Kita kayak takut dia masuk angin. Wow, makasih Kak Fauzi motorsportnya. Jadi karena Maxine kasihan sama dia, karena Maxine kasihan sama Vera, jadi maksudnya kasihan kalau dibangunin. Jadi Maxine tuh buka handuknya yang di rambutnya itu. Abis itu sekali flight sticknya, buka handuk yang di rambutnya itu. Abis itu diganti sama handuk yang masih kering, kayak ditaruh di bantalnya biar ya udah deh gitu. Ya gitulah intinya. Abis itu dia tidur. Tapi dia sempat kebangun sih. Tapi aku lupa dia ngomong apa. Yang inget Maxine deh kayaknya. Nah terus kan itu kayak kasurnya ada 2 kan. Jadi pasti tidurnya berdua kan. Abis itu karena Vera sama Sona sudah mengambil tempat, jadi tuh si Jazzy kan harusnya tidurnya sama Sona kan, aku sama Maxine. Jadi si Jazzy tempatnya sudah diambil sama Vera. Nah situ jadinya Jazzy ke kamar sebelah, karena kamar sebelah mereka kayak sangat unik. Mereka menggabungkan kasurnya, jadi gede gitu, begitu. Terus jadinya Jazzy tidur situ. Terus kita berempat, jadinya aku, Sona, Vera, sama Maxine gitu. Abis itu keesokan harinya ngapain ya? Makasih Kak Alif belum pestanya. Abis itu keesokan harinya makasih kayak Galih zombinya. Keesokan harinya pada jajan-jajan sih. Wow, makasih Kak Diko komodonya. Pada jajan-jajan sih. Kayak literally itu sekeliling yang aku dengar itu cuman kayak mochi gitu. Mochi. Ade, stroberinya ade. Makasih Kak Fauzi JKT48 stage-nya. Ade, stroberinya ade. Makasih Kak Alif timberinya. Jujur aku jajan apa ya? Makasih Kak Alif tim menggonya. Aku beli bakso Malang. Begitu. Abis itu apa ya? Oh, abis itu karena jujur kakak-kakak yang jual di situ, yang jualan itu, mereka kayak walaupun mereka tahu nih kita udah beli nih, mereka tetap tawarin kalau kita lewat gitu kan. Abis itu jadi si Fahira sama Maxine tuh punya ide cemerlang gitu. Mereka berdua tenteng-tenteng yang mereka udah beli gitu. Karena kadang kalau udah dibilangin ke kakaknya kayak udah beli tadi gitu, kayak kadang mereka agak tidak percaya sepertinya. Jadi Maxine tenteng-tenteng begitu. Aku punya, ya udah, karena itu udah hari terakhir, ini kita mundur lagi ke malamnya ya. Karena tadi aku lupa cerita, maaf. Ini terakhir ya. Bentar mau bersihin.
Oke. Abis itu jadi gini, kan abis yang acara malam-malam itu aku mau beli bakso Malang. Habis itu si Sona juga mau, dan ada beberapa yang mau. Nah terus abangnya nanya kan, abang tukang bakso. Abis itu abangnya kan nanya kan, mau berapa dek gitu. Si Sona jawab 5. Oke, aku dengernya agak kaget jujur. Oke, ke Sona kayak, Son 5 buat siapa aja Son? Jujur janggal kan. Aku langsung tanya, Son 5 buat siapa aja Son? Gitu kan. Habis itu dia bilang, tadi pada pesen sih. Maksudnya kayak depan dia tuh banyak Gen 14 gitu kan. Bagian 14 maksudnya tuh nitip, ada yang nitip gitu kan. Maksudnya nitip pesenin gitu. Emang si Sona asbun. Dia asbun banget. Abis itu kan dia bilang 5. Nah abangnya langsung cepet kan, kayak masukin bumbu-bumbunya. Ada 5 mangkok tuh dimasukin bumbu gitu kan. So kayak firasatku kurang enak, feelingku kurang enak gitu kan. Feelingku kurang enak. Oke, dibikin lah. Terus karena yang di situ sisa aku bertiga sama Sona sama Maxine, jadi mereka nitip bayar ke aku dulu kan. Terus aku yang bayar dulu kan. So kayak oke, bayar nih buat 3 ya, 3. Abis itu kita ambil nih bertiga nih. Abangnya udah nanyain, nih dek yang 2 lagi. Terus aku tanya Sona, Son jadinya yang 2 ini buat siapa? Terus dia bilang, siapa ya? Dia bilang gitu di depan abangnya. Abis itu dia inget-inget. Terus dia bilang, tadi kayaknya Vera nitip deh. Terus kita telepon Vera, karena mereka kayak ada beberapa yang udah ke kamar kan. Telepon Vera, kamu jadi beli bakso Malang? Terus dia bilang, enggak. Terus kayak, duh, mana belum dibayar lagi. Habis itu ya udah, kan mereka tuh ke kamar kayak taruh barang atau enggak mereka mau ambil jaket. Habis itu ada Jazzy sama Vera. So aku bilang, ya udah deh, ambil aja. Ambil tuh 2. Makasih Kak Kevin dalam pestanya. Ambil aja 2, nggak apa-apa. Terus aku tadinya mau bayar, tapi kayak bermasalah gitu. Jadi Maxine dulu yang bayar, tapi aku bayar lagi ke Maxine. Jadi itu yang 2. Awalnya tuh nggak ada yang mau beli lagi tuh 2-nya. Tapi pas aku bilang nggak apa-apa, ambil aja, aku bayarin. Nah baru mereka mau ambil. Saya si Sona udah yang kayak, siapa ya gitu. Maksudnya kan makasih Mistianto hatinya. Nah tapi pas aku bilang nggak apa-apa, ambil aja, aku aja deh bayarin. Itu abangnya kan ada 2 temenan nih dia. Abis itu dia lihat-lihatan gitu. Sekarang aku malu ya. Ya udah, aku sebagai kakak yang baik, asik kakak. Sebagai orang yang baik, kakak yang baik, aku bayar gitu. Ambillah. Sampai kamar kita makan. Aku ceritain ke yang lain. Ya udah. Terus aku tuh sambil balik, karena aku jujur agak kayak Sona gitu. Aku ngomong ke Sona kayak, lain kali kamu suruh mereka pesan sendiri aja biar gak kebanyakan. Untung tadi kamu gak pesen 6, 7, 8 gitu. Makasih Katan dalam pestanya. Begitu. Makasih Katan dalam pestanya. Abis itu udah. Terus aku ngoceh di kamar. Makasih Katan dalam pestanya.
Aduh, kakak idaman. Abis itu ya udah begitu. Kasih Abimael kompasnya. Yang biasanya gak kebayang kalau pesen 20. Begitu. Itulah ceritanya. The end. Begitu. Oh iya, ada deh satu lagi pas baru pergi. Jujur aku nggak tahu sih, karena ini Maxine yang bilang. Aku tuh duduk paling belakang sama Maxine, sama Sona, sama Vera. Begitu. Makasih Kak Aditya macanya. Abis itu makasih Kak Nantoannya. Abis itu aku kan tidur. Aku tidur terus kata si Maxine, makasih Kak Nantoannya. Kata si Maxine, aku ngigo katanya. Aku tiba-tiba bangun kan tidur nih, aku bangun terus aku bilang makasih Kak Nan kompasnya. Terus aku bilang Mama Bintang. Mama Bintang. Jujur gak percaya karena kan aku nggak lihat. Makasih Kak Nan belum pestanya. Aku nggak lihat. Mama Bintang bulan gitu. Nggak percaya kan aku nggak dengar, aku nggak lihat begitu. Ya sudah, begitu saja. Jujur itu semua yang aku ingat. Makasih Kak Nantoannya. Makasih Kak Nan buat pestanya. Boleh Gabon, jujur enggak? Jujur tidak. Capek juga ya ceritanya ya. Part yang paling seru pas apa itu liburannya? Semuanya seru karena makasih Kak Aditya macanya. Karena kayak bisa beneran kayak bonding gitu sama kakak staff kita. Gak bawa oleh-oleh buat orang rumah karena aku bawa kok oleh-oleh. Aku bawa pulang energi yang happy, yang sudah relax abis refreshing, dan pastinya keluargaku senang dong melihat aku senang gitu. Kalian tahu gak kan pasti kalau kelas ini kita udah ganti topik ya. Pasti kan kalau kelas, tiap kelas pasti ada ini kan, kayak pose kelas gitu. Pose kelas aku kayak kakak Team Love. Serius, posenya gimana ya? Gini. Lucu kan? Begitu, sangat gemoy. Ide siapa? Jujur lupa. Tadinya masa mereka mau gini. Tapi mereka mau gini. Duh, kakak-kakak dream sekali.
fashionnya sekalian. Ternyata teman-teman aku yang anak baru di kelas aku tuh mereka tahu aku JKT guys. Kalian bilang mereka nggak tahu, mereka tahu, tapi mereka kayak lebih lebih apa ya, kayaknya kan kalau di kelas aku nggak ada yang pernah ngomongin aku JKT gitu-gitu kan. Abis itu kayak aku temen aku tuh ada yang ngomong pas aku lagi kerja kelompok kan, waktu itu aku izin tidak sekolah, izin bukan bolos, izin aku izin abis itu kan habis itu kan aku kayak mikirnya, waduh mereka kayaknya tahu nih, kayak masa Bella nggak masuk sekolah gitu, kayak lagi ngapain gitu. Terus pas aku lagi kerja kelompok, karena waktu itu ini kayak kerja kelompok part 2, part 1-nya aku tidak ikut. Habis itu kayak mereka, aku takut aku harus menjelaskan kan. Terus ternyata tiba-tiba ada satu nih anak baru bilang, Bella, kamu mirip ini deh, mirip Kak Freya. Maskara Kaditya macanya mirip Kak Freya. Kayak wow, makasih ya. Abis itu aku kayak, temen aku tuh kayaknya ada yang bilang kayak, kamu nggak tahu ya dia member JKT, dia bilang gitu. Temen aku yang dulu sekelas sama aku, dia bilang gitu. Abis itu dia bilang kayak tahu sih, sebenarnya pada tahu kok, tapi kayak kita takut kamu risih aja kalau diomongin tentang JKT. Kayak makasih ya, baik banget. Padahal aku sebenarnya nggak apa-apa kok. Aku kayak ya udah nggak apa-apa sebenarnya, jujur nggak apa-apa kok gitu. Terus kayak mereka cuma tahu aku masuk JKT, mereka cuma tahu JKT yang lagunya I Want You gitu. Mereka bukan fans JKT sih. Soalnya kayak anak baru yang di kelas aku tuh kayak tidak terlihat seperti yang ngefans sesuatu gitu. Gitulah intinya. Mereka baik banget. Bukan berarti aku risih kayak kalau diomongin JKT, enggak kok gitu maksudnya, enggak kok, tapi kayak enggak apa-apa sih sebenarnya, enggak apa-apa. Rara iri, entar kenapa Rara iri? Oh, karena aku dimiripin Kak Freya. Oh, waktu itu aku kan BDTWT sama Rara dan lain-lain. Hai. Aku BDTWT sama Rara DLL. Ada satu kakak staff tuh yang tiap kali aku lewat, kakaknya kira aku Kak Freya. Ini serius ya, cuman kakak itu doang. Serius nih. Abis itu, tapi pas aku sendiri biasanya kayak kakaknya bilang, astaga Bella, aku kira kamu Kak Freya gitu katanya. Tuh aku bilang, Kak nggak mirip gak sih Kak gitu kan. Habis itu pas ada Rara, kakaknya tuh bilang lagi, aku lupa kakaknya bilang apa, tapi intinya tentang aku mirip. Habis itu aku bilang, aku ini nih sengaja nih ke Rara, katanya aku mirip Lora. Dia nggak terima.
Dia nggak terima, dia bilang ke kakaknya, enggak kak, gitu. Kita kan meals favorite-nya gitu. Gitu ya sudah. Bisa ngebayangin ekspresi Rara. Tapi Rara tuh kadang sekarang Kaditya macanya waktu itu apa ya, Rara tuh sempat, dia tuh kadang malu-malu awalnya, tapi lama-lama dia waktu itu yang kayak pas kita mau request hour yang kita satu mobil Gen 14 terus plus Kak Freya, itu dia kayak awalnya malu-malu, nanti lama-lama berani dia. Bentar, mau bersihin lagi. Ada niat ajak teman aku masuk ke JKT juga gak, Bon? Teman-teman aku kayaknya walaupun dulu aku kayak ada teman-teman dance, tapi aku melihat teman-teman dance aku di sekolah, mereka tuh yang kayak beneran hip hop gitu loh. Maksudnya kayak mereka, kan aku kayak waktu itu pernah iseng kayak, ih kalian gak mau masuk JKT gitu kan, terus mereka bilang kayak terlalu imut, tidak bisa mereka katanya. JKT dibilang imut guys. Love sekali. Tapi kalaupun ada yang mau ikut, aku support kok. Karena aku juga ingin menginspirasi orang untuk menjadi seorang idol. Asik. Poni belah tengah lagi, Bon. Gak mau. Tapi kemarin sudah. Gitu. Aku lihat tahu foto-foto kalian yang pas aku off air. Makasih ya, lucu-lucu banget. Suka sekali. Terima kasih ya. Kalian jago-jago banget deh foto-fotonya. Makasih ya. Kayak ngerasa kayak wow, kok aku cantik banget di fotonya. Gak apa-apa, pede jujur aku ngerasa kayak minggu ini aku tuh terlalu kayak minggu ini tuh aku lagi extrovert banget deh. Kayak rasanya kayak kebanyakan gula aku tiap hari di sekolah. Serius. Aku kayak ngerasa aku di sekolah kayak centil ke teman-teman aku yang cewek di kelas. Jadi itu kan kayak kita pernah ada kayak tadi ada kerja kelompok dan kelompok aku tuh cewek semua. Terus kita namain kelompok kita princess. Terus pas di kayak kita kan ada kayak gambar, jadi panggil satu-satu. Ada yang kelompok queen. Terus kita kayak versus gitu. Kita versus gitu kelompoknya. Itu kayak wow, kelompok Bella bla 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 bla, kelompok princess gitu. Udah malu udah deh. Udah gitu. Centil. Yes. Kita harus centil. Gak apa-apa, kamu kan princess. Faith princess aku.
sebenarnya aku suka semua princess. Tapi aku tuh dulu suka ganti-ganti kayak antara Belle atau nggak kayak Ariel atau kayak apa ya, Aurora. Nih kalian sudah lihat kan, kamar aku tuh emang dari kecil temanya princess. Temanya princess nih, lihat ini. Princess. Ada apa aja? Itu beneran kayak ada tulisannya nggak ya? Sebenarnya ada tulisannya itu di atas. Ada tulisannya princess. Kirain Batman, tapi kan ini lagi princess kakak. Lagi princess, jadi kita princess. Gitu. Kamar kamu serba pink, jujur. Ini pink lumayan lah. Menurut aku ini sangat pink sih. Menurut aku. Ini deh jujur banyak banget barang pink. Nih ya, aku deskripsikan. Jadi tirai aku pink, dindingnya pink, kasurku pink, abis itu apa ya, karpetku pink. Ini meja yang aku pakai sekarang warna pink. Meja belajar aku pink. Apa lagi, bantalku pink. Ya semuanya pink lah kurang lebih. Iya pink banget ya. Kalian kan udah pernah lihat kan tembok aku pas kalau aku lagi belakit. Tapi baju aku hitam ya. Begitulah kurang lebih kamarku. Gitu. Aku jujur aku nggak tahu kenapa aku kebanyakan beli baju warna hitam. Aku kayak lebih suka kalau baju tuh aku lebih suka sekarang tiketinya. Aku lebih suka kayak baju yang kayak warna abu-abu, hitam, navy, putih gitu. Nggak tahu sih kenapa, mungkin karena lebih netral ya. Ya gak sih? Kayak lebih bisa dicocokin sama apa aja. Tapi aku udah mulai kok beli-beli baju pink. Tapi kayak kalau kaos pink jujur aku jarang punya. Tapi aku udah mulai beli kayak kemeja pink, kayak baju-baju yang cute sih yang pink gitu. Tapi biasanya misalkan aku pakai kayak outfit yang hitam gitu, aku kayak pakai tasnya juga warna hitam. Abis itu kayak ada tulisan nama aku tapi warna pink. Terus kayak misalkan aku pakai sendal warna pink atau nggak pakai sepatu warna pink gitu. Makasih ke S Raffi Balentestanya gitu. Jujur udah gak tau mau ngomongin apa lagi. Guys, beri aku pertanyaan. Makasih Kak Triantoanya. Yeping. Tapi kalau kamu hidup di dunia dengan satu warna, kamu bakal pilih warna apa? Apa ya? Kalau pink sakit mata juga sih. Apa ya warna yang dilihat tidak sakit mata? Apa guys? Apa? Hitam mah tidak kelihatan apa-apa dong dunianya. Warna-warni deh, warna-warni. Apa sekali macanya?
Ya warna-warni deh, warna-warni. Makasih Ahil dari hatinya. Makasih Alif macanya. Gimana kalau kita ngapain ya? Makasih Alif macanya. Gimana kalau kita main? Makasih Kak Adik Yum. Hilang namanya, tidak kepotong. Makasih Kak Alif cimicinya. Mana tadi? Makasih Kak Adik Yumna balasannya. Maafin aku. Main tanya jawab. Kalian mau main tanya jawab? Boleh, boleh, oke. Aku yang nanya. Aku yang nanya atau kalian yang nanya? Aku yang jawab. Aku yang jawab. Boleh, aku yang jawab. Let's go. Aku yang jawab. Makasih Kak Esrafi balan testanya. Oke, aku yang jawab. Apa guys? Ayo. Kalau bisa tinggal di negara lain selama setahun, pilih mana? Negara lain selama setahun. Singapura. Karena kalau cuma setahun, kan Singapura selama setahun kita sudah bisa ekspor Singapura. Misalnya, kan aku pengen banget ke Australia. Itu nanti kalau cuma setahun di situ tidak cukup gitu loh. Gitu. Yes. Gitu. Lanjut. Kalau hidup kamu dijadikan film, kira-kira genrenya apa? Semua genre bisa masuk ya sih kalau ke dalam kehidupan orang. Pasti kita ada happy-nya, ada komedinya, ada sad-nya gitu. Gitu. Horor juga. Ya mungkin kita dapat pengalaman horor selama kita hidup gitu. Emang pernah, jujur nggak pernah sih. Tidak pernah mengalami hal-hal horor sepertinya. Kayak maksudnya kayak apa ya? Jujur kalau horor itu menurut aku kalau apa ya? Kalau kita takut sih, gak tahu sih. Jujur misalnya kalau aku naik gunung banyak yang suka cerita-cerita horor gitu kan, tapi aku kayak ya udah gitu. Karena aku kayak kalau di gunung masih kayak Adik Yumna bahan biasanya. Mungkin kalau di gunung kayak emang sudah biasa kan kalau di gunung. Jadi kayak kita yang kayak gak apa-apa gitu. Ya maksudnya tidak usah diapa-apain gitu. Kalau dikasih kesempatan buat jalan bareng sama Gen 14, maunya kemana? Mau ke water park.
ke water park. Aku mau banget ke water park sama Gen 14. Mantap. Itu. Emang aku bisa berenang? Jujur gak bisa. Jujur gak bisa. Mau nyoba long hair lagi gak? Jujur mau. Tapi tuh Gen 14 pas lihat aku long hair, mereka bilang aku udah cocok rambut pendek. Tapi aku kayak ingin rambut panjang lagi. Sebenarnya ingin rambut panjang lagi. Gitu. Tapi mungkin kan dulu rambut panjang aku jujur panjang banget. Mungkin aku kan ini kan lama makin panjang kan rambut aku. Mungkin aku bakal kayak suka kalau udah segini, kayak medium aja. Gak mau botak, Bon. Kalian tahu gak sih, dulu tuh aku mikir kayak kenapa orang gak mau botak? Keramas cepat. Bahkan sepertinya keramas, ya bisa keramas bisa enggak gitu kan. Terus tinggal pakai wig. Ya tidak. Dulu aku pernah mikir seperti itu sih. Aku pernah mikir seperti itu. Kepikiran untuk warnain rambut, jujur enggak, karena aku merasa aku suka my natural color. Itu sebenarnya kayak kadang katanya hitam, kadang katanya coklat. Tapi kayak aslinya, jujur kadang kalau aku misalkan lagi main rambut, kayak nanti kayak ada beberapa helai yang warnanya kayak merah gold gitu loh. Gak ngerti jujur. Begitulah intinya. Gitu. Gak mau tes potong botak, gak, makasih. Udah pernah dibotakin. Sama siapa ya? Siapa yang waktu itu botakin aku? Yang tahu-tahu aja. Emang upload lagi gak sih? Emang deh. Keren, Kak. Emang kakak top banget. Kayak top gifter kita hari ini. Yeay. Top gifter. Yes, let's go. Yang ke-10 ada Kak Esrafi. Terima kasih Kak Esrafi. Terima kasih Kak Rakaditya JKT48 show-nya. Yang ke-9 ada Kak Hil. Terima kasih Kak Hil. Yang ke-8 ada Kak Anto. Terima kasih Kak Anto. Yang ke-7 ada Kak Jan. Terima kasih Kak Jan. Yang ke-6 ada Kak Egalit. Terima kasih Kak Egalit. Yang ke-5 ada Kak Adnan. Terima kasih Kak Adnan. Yang ke-4 ada Kak Rakaditya. Terima kasih Kak Rakaditya. Yang ke-3 ada Kak Alif Anugrah. Terima kasih Kak Alif. Yang kedua ada Kak Diko. Terima kasih Kak Diko. Dan yang pertama ada Kak Fauzi. Terima kasih Kak Fauzi. Yeay. Kita tulis love letter. Nah, ini berubah. Ngapa ini berubah?
Tidak, ini berubah. Kakak maaf. Yay, pose. Yay, terima kasih semuanya. Dadah. Bye-bye.